Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian. Kita tahu bahwa kemandirian ini merupakan suatu kemampuan psikososial berupa kesanggupan untuk berani, kemudian juga berinisiatif dan bertanggung jawab dalam mengatasi berbagai rintangan dengan rasa percaya diri dan tanpa tergantung kepada orang lain. Dan juga mampu untuk memerintah, menguasai, dan juga menentukan diri sendiri tanpa pengaruh dari lingkungan maupun bantuan orang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang kemandirian ini, maka di dalam kemandirian itu sendiri ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian kita, di mana aspek-aspek tersebut yang pertama adalah aspek tanggung jawab. Aspek tanggung jawab ini merupakan suatu kemampuan untuk memikul tanggung jawab, kemudian juga kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, dan juga kemampuan dalam menjelaskan berbagai peran-peran tertentu. Dan dalam hal tanggung jawab ini juga seseorang akan memiliki prinsip tentang apa yang benar dan juga tentang apa yang salah di dalam pola pikir maupun pola tindak tanduk. Kemudian yang kedua yaitu aspek kontrol diri. Kontrol diri ini merupakan suatu kemampuan dalam mengendalikan tindakan dan juga emosi. Dalam hal kontrol diri ini juga merupakan suatu kemampuan dari seseorang dalam mengatasi berbagai persoalan serta kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ini adalah aspek kontrol diri. Kemudian yang ketiga adalah di dalam kemandirian itu juga ada aspek otonomi. Aspek otonomi ini ditunjukkan dengan mengerjakan tugas secara mandiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan atas kehendak orang lain. Juga seseorang yang memiliki otonomi, maka dia tidak akan tergantung kepada orang lain dan dia akan memiliki rasa percaya diri serta kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Ini adalah aspek otonomi di dalam kemandirian. Kemudian yang keempat yaitu aspek inisiatif.
yang mana aspek inisiatif ini merupakan suatu kemampuan dalam berpikir dan juga bertindak secara kreatif. Itulah 4 aspek yang ada dan melekat pada kemandirian. Selanjutnya, di dalam suatu pola kehidupan individu, baik dia secara individual maupun bagian dari suatu kelompok ataupun entitas, maka kemandirian ini sendiri ada beberapa jenis yang bisa kita pahami bersama. Untuk jenis kemandirian yang pertama yaitu kemandirian emosional. Kemandirian emosional ini merupakan suatu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Kemudian yang kedua yaitu kemandirian tingkah laku. Kemandirian tingkah laku ini adalah suatu kemampuan untuk membuat berbagai keputusan tanpa harus tergantung kepada pihak lain dan juga melakukannya secara penuh tanggung jawab. Kemudian jenis kemandirian yang ketiga adalah kemandirian nilai. Kalau kita berbicara tentang kemandirian nilai ini, kita dapat mendefinisikannya secara simpel, yaitu bahwa kemandirian nilai ini adalah kemampuan dalam memaknai seperangkat prinsip tentang benar ataupun salah, dan juga tentang apa yang penting dan tentang apa yang tidak penting. Itu tadi adalah beberapa jenis dari kemandirian. Selanjutnya, kalau kita juga menelaah tentang kemandirian ini sendiri, maka kalau kita menilai dari sudut pandang tingkatannya, maka kita akan dapat menemukan berbagai karakteristik dari kemandirian ini. Adapun berbagai karakteristik yang melekat pada kemandirian dengan mengacu pada tingkatannya, maka karakteristik ataupun ciri yang pertama yaitu impulsif dan juga melindungi diri. Tingkatan impulsif dan melindungi diri ini akan lebih banyak berkenaan dengan di mana seseorang itu biasanya bertindak secara spontanitas tanpa berpikir terlebih dahulu. Ini adalah tingkatan impulsif dan melindungi diri. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan konformistik, di mana dalam hal ini seseorang itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti penilaian dari orang lain. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan sadar diri,
yang mana dalam hal ini seseorang ataupun individu mengalami suatu tingkatan di mana dia mulai menjalani proses untuk mengenali kepribadian dalam dirinya sendiri. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu tingkatan seksama, yang mana dalam tingkatan ini seseorang ataupun individu telah mulai mampu untuk melihat atas keragaman emosi dan juga menilai atas diri sendiri. Dan yang kelima yaitu tingkatan individualitas, di mana dalam tingkatan individualitas ini seseorang ataupun individu mulai memiliki kemampuan dan juga kepribadian yang dapat membedakan dirinya sendiri dengan orang lain. Ini adalah 5 tingkatan sebagai ciri-ciri kemandirian. Nah, apabila kita menelaah lebih jauh tentang kemandirian seseorang ataupun individu ini, tentu di dalam mencapai suatu tingkatan kemandirian seperti yang kita sampaikan pada tingkatan-tingkatan tadi, maka di dalam prosesnya tentu saja ada banyak faktor yang mampu untuk mempengaruhi kemandirian seseorang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian seseorang itu diantaranya, yang pertama adalah genetika ataupun keturunan dari orang tua. Faktor genetika ataupun keturunan ini sampai saat ini masih menjadi suatu perdebatan. Karena ada sebagian ahli pakar yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukanlah sifat kemandirianlah yang diturunkan kepada anak, tetapi sifat orang tuanya lah yang memang itu berdasarkan kemunculan dari cara orang tua di dalam mendidik anaknya. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah pola asuh orang tua. Dalam hal ini ada suatu generalisasi bahwa orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi kekeluargaan ini akan dapat mendorong kelancaran dan pertumbuhan serta perkembangan anak menjadi lebih positif. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor sistem pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, di mana dengan adanya penghargaan terhadap potensi anak ataupun seseorang, juga pemberian reward dan penciptaan kompetisi yang positif, ini akan memperlancar perkembangan kemandirian seseorang. Dan faktor yang keempat yaitu faktor sistem kehidupan di dalam masyarakat. Kita tahu bahwa lingkungan masyarakat yang aman, yang menghargai ekspresi potensi seseorang
dalam bentuk berbagai aktivitas ataupun kegiatan. Ini akan dapat merangsang dan juga mendorong perkembangan kemandirian seseorang. Inilah pentingnya menumbuhkan jiwa kemandirian di antara kita. Demikian pembahasan yang teramat singkat kita kali ini tentang kemandirian ini. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas wawasan kita tentang berbagai hal menuju tingkatan-tingkatan yang jauh lebih positif lagi. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.